awal Oktober tahun 2022 ini kita akan ngobrol tentang jalan tol di Bintaro. Sebetulnya kita bisa ngobrol banyak soal manajemen, soal pelayanan pengelola jalan tol, soal keuangan, dan banyak lagi. Tapi kali ini saya akan berceloteh tentang kemacetan yang berkali-kali mengakibatkan mobil yang menuju ke arah Serpong dipaksa keluar di Pondok Ranji di kawasan Bintaro selama bulan September sampai awal Oktober tahun 2022. Sudah beberapa kali ribuan mobil dari arah timur laut yang menuju ke jurusan Serpong dipaksa keluar di pintu gerbang tol Pondok Ranji. Gambar-gambar yang saya sisipkan dalam celotehan kali ini saya rekam hari Kamis 6 Oktober dan Jumat 7 Oktober tahun 2022. Hujan beberapa hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya kebanjiran. Di banyak tempat, air hujan yang tidak tertampung oleh sungai atau kali akhirnya parkir di tempat-tempat yang rendah. Luapan air tersebut menggenangi perumahan maupun badan jalan. Tidak peduli ada atau tidak adanya sumur resapan. Itu pula yang terjadi di jalan tol lingkar luar Jakarta yang melintasi kawasan Bintaro ke arah Serpong. Setiap sore, potongan jalan itu seakan menjadi muara yang dilewati ribuan kendaraan. Potongan jalan tol itu menampung arus lalu lintas dari Kapuk, Tomang, Meruya, Joglo, Ciledug, maupun dari Cikampek, Jagorawi, Pasar Minggu, Pondok Labu, Cipete, dan Lebak Bulus. Nah, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 12 siang mulai gerimis di sekitar Bintaro dan Serpong. Permukaan air Kali Cibenda yang ada di dekat kilometer 8,5 memang tinggi akibat hujan pada hari-hari sebelumnya. Tetapi airnya tidak meluap dan tidak mengganggu jalan tol. Hujan hari Kamis itu mulai deras sekitar pukul 2 siang atau pukul 14. Makin deras lagi pada pukul 15. Permukaan air Kali Cibenda makin tinggi sehingga tim teknis dari pengelola jalan tol BSD Pondok Aren pukul setengah 3 atau pukul 14.30-an mulai bersiaga di lokasi pompa air mereka di kilometer 8,2. Sekitar pukul 3:4 atau pukul 15.15 jalan dari Pondok Aren ke BSD di kilometer 8,5 mulai digenangi air sekitar 7-10 cm. Nah, kira-kira di bagian inilah kendaraan mulai berjalan pelan-pelan. Di jalur sebaliknya yang dari arah Serpong sekitar pukul 15.30-an, tidak lama sesudah itu mulai ada genangan air dan mengakibatkan kendaraan berlerot panjang sampai kilometer 9,5. Menjelang pukul 14, genangan air di jalur yang ke arah Serpong mencapai 40 sampai 50 cm. Sedangkan sebaliknya, genangan air di jalur yang dari Serpong ke arah Pondok Ranji berkisar 35 sampai 42 cm. Akibatnya,
jalur yang ke arah Serpong ditutup dan kendaraan yang sudah terlanjur ada di jalan tol BSD milik PT Nusantara Infrastructure dan PT Marga Utama Nusantara dialihkan keluar melalui tol ke Serpong Utara milik PT Marga Trans Nusantara atau MTN. Makin lama, air yang parkir di wilayah itu makin banyak. Kawasan di sekitar kilometer 8,5 mirip kolam yang luas sehingga sama sekali tidak bisa dilewati kendaraan. Sekitar pukul setengah 9 malam, kedalaman air di jalur ke arah Serpong berkisar 80 sampai 90 cm. Sedangkan di jalur yang sebaliknya dari arah Serpong berkisar 70 cm. Nah, akibatnya semua kendaraan yang sudah terlanjur ada di jalan tol yang menuju ke Serpong dikeluarkan di Pondok Ranji. Sementara itu, semua pintu di jalur Cinere, Jelupang, dan Serpong yang menuju ke Pondok Ranji ditutup. Pendeknya, ruas tol BSD Pondok Ranji milik PT Nusantara Infrastructure dan PT Marga Utama Nusantara buat kesekian kalinya ditutup. Teman saya yang tinggal di Bintaro, Kamis malam itu pulang mengajar dari Serpong. Biasanya dia hanya menghabiskan waktu kurang dari setengah jam buat mencapai rumahnya di Bintaro. Tapi malam itu dia menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Seorang tamu saya dari Cengkareng yang seharusnya bisa mencapai Bintaro dalam waktu 35 sampai 40 menit menghabiskan waktu sekitar 3 jam buat mencapai Bintaro. Banjir mengakibatkan ruas tol BSD Pondok Ranji dan sebaliknya ditutup. Sebetulnya pengelola ruas tol tersebut sudah berusaha mengatasi banjir dengan melakukan normalisasi Kali Cibenda. Tapi normalisasi itu mengundang dampak lanjutan. Bukan cuma jalan tol yang kebanjiran. Ternyata ada perumahan warga di sekitar Kali Cibenda belakangan ini juga ikut terendam. Warga menduga pengubahan bentang Kali Cibenda menjadi penyebab permukiman mereka kebanjiran. Akibatnya mereka berunjuk rasa menutup ruas jalan tol Pondok Ranji BSD Kamis malam tersebut. Sekitar pukul 2 dini hari, air sudah surut, tapi ruas tol BSD Pondok Ranji belum bisa dilewati karena masih ditutup akibat unjuk rasa warga yang menduga rumah-rumah mereka terendam gegara normalisasi Kali Cibenda. Pihak Polresta Tangerang Selatan dan Polsek Pondok Ranji ikut meredakan kemarahan warga tengah malam tersebut. Sekitar pukul setengah 4 dini hari, Jumat 7 Oktober, barulah kedua jalur ruas tol BSD Pondok Ranji mulai bisa dilalui kendaraan lagi. Setidaknya ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Peristiwa banjirnya Kali Cibenda bukan baru satu kali. Tapi kita tidak pernah juga bisa memahami dan berkali-kali terjebak pada krisis yang sama. Akibatnya, masyarakat pengguna jalan tol yang menjadi korban. Semestinya, dari ramalan cuaca sudah bisa diprediksi kemungkinan hujan yang bisa mengakibatkan Kali Cibenda banjir. Jika memang
ada itikat baik dan sense of crisis. Kan sebetulnya beberapa jam sebelum terjadi banjir sudah bisa ada pemberitahuan kepada para pengguna jalan supaya menghindari kedua jalur ruas tol tersebut. Sehingga tidak perlu ada ribuan mobil yang harus terjebak dalam kemacetan di jalan tol hanya karena banjir tersebut. Kalau sudah begini, pengguna jalan tol harus menyalahkan siapa? Apakah mempersalahkan pemilik jalan tol, pengelola, atau operator jalan tol? Mempersalahkan Kali Cibendah? Atau cuaca dan hujan yang harus kita persalahkan? Lain kali saya akan berceloteh lagi tentang jalan tol, menyangkut pemilik, pengelola, dan operator jalan tol. Kita bisa ngobrol soal manajemen, soal pelayanan dan pengelolaan jalan tol, soal kemelut keuangan, dan banyak lagi. Saya juga mau ngomong banyak soal banjir Kali Cibendah yang akhirnya parkir di jalan tol dan pekerjaan normalisasi Kali Cibendah yang dituding warga menjadi penyebab kebanjiran di permukiman mereka. Pengen tahu nggak?